sebagai upaya dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme di kalangan remaja dan pelajar, serta menyiapkan kader-kader Nahdliyin yang akan disebarkan di semua lini. Pengasuh Pondok Pesantren Riyadus Salikin mempelopori gagasan perpaduan kurikulum nasional dengan kurikulum pondok pesantren, ditambah dengan penguatan sikap nasionalisme dan cinta tanah air dalam kesehariannya. Saya menciptakan ataupun membuat SMA Kesatria Nusantara ini dengan harapan bahwa lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang Pancasilais, nasionalis, patriotis, juga mencintai dan menjaga, berkomitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan visinya, sekolah yang membentuk kader pemimpin bangsa berkualitas dan berkarakter yang berwawasan kebangsaan, kejuangan, dengan bercirikan kenusantaraan, dipadukan dengan pendidikan pondok pesantren serta memiliki daya saing nasional maupun internasional. Diharapkan akan muncul kader-kader penerus bangsa yang mampu memimpin bangsa dengan intelektual tinggi dan spiritual yang baik. Kemudian visi tersebut diurai dalam beberapa poin misi, yaitu menyiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyiapkan kader pemimpin bangsa yang berkualitas, berkarakter dan berbudaya, serta memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengembangkan sikap disiplin, ketaatan, kesabaran, kepatuhan, dan kepemimpinan melalui kegiatan keagamaan, organisasi siswa, ekstrakurikuler, maupun kegiatan lain yang berkarakter budaya bangsa. Menyiapkan kader yang mampu berkompetisi dalam lingkup nasional maupun internasional secara sportif dalam berbagai bidang dan kesempatan dengan mengedepankan aspek kebangsaan. Dengan value yang kita tumbuhkan dan tanamkan, yaitu kuat, sabar, dan taat. Amanah kepada saya untuk meletakkan batu pertama pembangunan gedung SMA Kesatria Nusantara ini. Marilah kita doakan, mudah-mudahan dari sini juga lahir jenderal-jenderal ya yang mempertahankan Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia. Menerapkan pendidikan Pancasila di SMA Kesatria Nusantara dilakukan dalam berbagai kegiatan. Selain mereka wajib melafalkan, mereka juga harus bisa mengamalkan setiap silanya. Sila pertama tercermin dalam kesalehan pribadi, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Sila kedua tercermin dalam kesalehan sosial yang menunjukkan sikap baik terhadap sesama, seperti menghormati orang lain, baik yang seagama atau yang berbeda agama, sesuku atau berbeda suku, menghargai pendapat orang lain, berani mengakui kesalahan, dan mau berbagi. Sila ketiga tercermin dalam jiwa korsa yang dimiliki oleh setiap siswa. Sila keempat tercermin dalam setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah atau kesepakatan bersama. Sila kelima tercermin dalam sikap saling menolong, menghormati hak orang lain yang seagama atau berbeda agama, sesuku atau berbeda suku, dan tidak membeda-bedakan teman, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Menambahkan pelajaran-pelajaran kitab kuning akan menambah pemahaman agama bagi mereka. Diharapkan pelajar mampu memahami Al-Quran secara tekstual maupun kontekstual dengan kajian-kajian ilmu tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu nahwu dan tata bahasa, sehingga mereka tidak akan kagetan dengan berbagai ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan yang ada dalam intern agamanya atau dengan yang berbeda agama. Dengan pendidikan seperti ini, diharapkan siswa-siswi kami tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang baik. Pendidikan nasional yang dipadukan dengan pendidikan pondok pesantren dan ditambah dengan penerapan pendidikan Pancasila akan mampu mencetak manusia yang berkarakter dari sisi kesalehan pribadinya dan kesalehan sosialnya yang seimbang. Manusia-manusia seperti ini yang dibutuhkan oleh negara Indonesia.
Harapannya setelah mereka selesai melaksanakan pendidikan di SMA Ksatria Nusantara, mereka menjadi agen pemersatu bangsa yang disebarkan di perguruan tinggi negeri untuk mencegah paham-paham radikalisme dan terorisme yang masuk dan berkembang di lembaga tersebut, baik yang saat ini sudah terpapar paham tersebut atau yang belum terpapar. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam memberantas radikalisme dan terorisme di Indonesia.